Leg kedua babak playoff 16 besar UCL. Ini Real Madrid menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu. Setelah di leg pertama Madrid menang tipis 3-2 di kandang Manchester City. Ini pasti netizen ngiranya nih ya, Manchester City pas main di kandang Madrid bakal tampil greget. Ternyata malah bikin gregetan. Karena apa? Ya karena Guardiola di starting line up-nya. Masa Haaland dicadangin, Kevin De Bruyne dicadangin, bahkan Haaland sama De Bruyne ini nggak main sama sekali. Lu butuh kemenangan. Padahal selisih gol cuma beda satu gol doang kan, 3-2 di leg pertama kandang Manchester City. Tapi kok starting line up-nya malah Marmoush yang didapuk menjadi striker tunggal tuh. Sejak kick off babak pertama, Erling Haaland malah taruh di bench. Nggak fit atau gimana nih Erling Haaland? Itu kan artinya apa ya? Artinya menurut gue sih agak setengah bunuh diri aja ya Guardiola ya, dengan nggak nurunin bomber utamanya di partai sepenting leg kedua babak playoff 16 besar UCL musim ini. Butuh kemenangan dengan selisih lebih dari 1 gol, malah diturunin Marmoush pemain barunya ya kan. Dan kelihatan banget Madrid langsung menghukum dari bisa dibilang nih error starting line up ataupun error formasi dari Guardiola. Di menit nggak nyampe 5 menit ya Madrid udah unggul 1-0 tuh. Berawal dari umpan trupas dari tengah lapangan ke daerah kotak penalti, ke daerah sepertiga akhir pertahanan City. Ini Ruben Dias, kapten Manchester City. Sundulannya nggak kena bola, malah nyundul angin. Alhasil Mbappe udah bergerak dari lini kedua dengan sedikit lob bola melewati kiper dari Ederson dan jadi gol pertama Real Madrid di Santiago Bernabeu semalam ya kan. Dan Mbappe juga nih udah bikin 1 gol. Bukannya bersyukur, bukannya udahlah cukup 1 gol ya kan. Malah nambah lagi jadi 2 gol. Malah nambah lagi jadi 3 gol. Dan endingnya Mbappe hat-trick kan tuh. Bikin hat-trick dan mengantarkan Real Madrid menang 3-1. Dan gol City ya bisa bilang nih, ya ini gol hiburan doang sih ya kan. Karena terjadi di atas menit 90 tuh di tambahan waktu. Nah ya, menurut gue udah telat banget. Gue nggak tahu nih apa yang ada di benaknya Guardiola nih kan, terkait starting line up yang diturunin sama dia semalam. Main kandang Real Madrid loh padahal ya kan. Malah banyak main baru tuh, Savinho, terus juga sampai Marmoush, terus juga Khusanov. Kevin De Bruyne itu udah bermusim-musim menggendong Manchester City Guardiola. What happened with you? I don't know. Sementara Real Madrid kan bisa bilang agak sedikit beruntung nih Real Madrid nih, karena apa ya, di pertandingan penting leg kedua ini back-back Real Madrid yang cedera beberapa udah pulih nih. Alaba udah pulih, Rudiger udah pulih, dan Valverde yang didapuk sebagai back sayap kanan di pertandingan semalam ini tampil bisa bilang ya cukup oke ya kan sepanjang pertandingan semalam lawan Manchester City. Ya di pertandingan semalam City biarpun kalah dari Real Madrid, tapi City punya keunggulan loh. Itu cuma keunggulan dari segi penguasaan bola. Dari segi shoot on target jomplang, Madrid punya 8, City punya 4. Total shoot juga 15 berbanding 12 tuh kalau nggak salah kan. Tapi ya Real Madrid is Real Madrid. Trio lini serang Real Madrid, Rodrigo, Vini, Mbappe, ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Manchester City di pertandingan semalam ya. Gimana nggak buruk ya kan. Madrid menurun skuad terbaiknya di lini serang, City malah begitu yang tadi gue bilang di awal kan. Haaland dicadangin, aduh. Guardiola ya kan. Dan Ilkay Gundogan juga di lini tengah Manchester City nggak bisa tuh menggendong. Tetap harusnya Kevin De Bruyne yang harusnya sih diturunin ya menurut gue ya, karena tanpa kehadiran De Bruyne ini Manchester City bisa bilang ya agak kurang nih kreativitas di mana di lini tengahnya kan. Ya pernah ada Bernardo Silva, terus ada Phil Foden, sulit. Sementara Real Madrid kan dari Ceballos yang makin sini makin mulai bisa menemukan aura Toni Kroos nih di lini tengah Real Madrid ya kan. Karena kan Real Madrid pasca pensiun Toni Kroos di akhir musim kemarin masih nyari sosok penggantinya nih. Dan hawa-hawanya ini Dani Ceballos bisa menggantikan peran Toni Kroos di waktu-waktu yang akan datang nih, karena semakin sini
semakin oke performa Dani Ceballos di lini tengah Real Madrid. Dan Tchouaméni pun semalam udah kembali ke posisi orinya nih. Ya, posisi orinya adalah di lini tengah, itu entah itu di DM ataupun di IMF kan, tapi lebih cenderung di DM situ si Tchouaméni, dan tampil oke sepanjang laga Tchouaméni untuk menemani Ceballos di sektor tengah lini pertahanan si Real Madrid. Jude Bellingham juga begitu kan. Dan Rudiger duet sama pemain muda Madrid, Raul Asensio, ini tampil solid sepanjang laga untuk menahan gempuran Manchester City yang nggak seberapa itu kan. Karena kan Manchester City kalau udah ketinggalan gitu mainnya super ngotot ya kan. Ini semalam, aduh, gimana ya? Ngotot sih, tapi nggak kayak City yang udah nih kayak Guardiola, kayak udah City pasrah aja udah dikali 3-2 kandang sendiri, di kandang Madrid ya kan. Aduh, gue kayak kehilangan sosok Guardiola di era-era sebelumnya loh, yang penuh ambisi, yang penuh gairah, dan penuh rasa optimisme, dan itu bisa dituangin di starting line up pemainnya. Semalam kurang, hal itu kurang, kayak hilang malah kan. Ya tapi apa boleh buat kan, pelatih yang punya wewenang untuk mutusin pemain mana aja yang bisa diturunin, yang dia mau turunin di suatu pertandingan. Tapi kan hasilnya harus dibayar mahal kan. City harus tersingkir di UCL musim ini, tersingkir terlalu dini menurut gua kan. Bukan finalnya yang terlalu dini, tapi City tersingkir terlalu dini dengan skuad yang cukup wah, dengan belanja pemain yang wah di bursa transfer Januari kemarin, dan hasilnya di UCL tersingkir. Di Liga Inggris sulit buat juara. Mungkin ya bisa jadi kalau City musim ini nggak dapat gelar, bisa jadi bakal jadi musim terburuk Guardiola sepanjang era kepelatihan dia sebagai era Guardiola sebagai pelatih klub-klub elit di liga-liga utama di Eropa ya kan. Entah itu di Barcelona, di Munchen, dan Manchester City. Kemungkinan besar kayak gitu tuh kalau nggak dapat trofi musim ini ya. Siap-siap Guardiola menjalani musim terburuknya sepanjang karir kepelatihannya. Sementara Real Madrid, Ancelotti, ini kayaknya Real Madrid tradisi UCL-nya sulit luntur nih kan. Walaupun udah banyak cobaannya, pemain belakangnya silih berganti cedera, tapi cuma sedikit menggoyahkan performa Real Madrid. Padahal gue udah prediksi, gue sempat ngobrol sama teman gue tuh, fans Real Madrid. Gue prediksi nih Madrid City sebenarnya bisa aja Madrid kalah seandainya City bisa bikin gol duluan. Dan ternyata ya baru bikin gol duluan, starting line up-nya begitu ya kan. Jadi wajar Real Madrid menang 3-1 dengan segala komposisi main yang dia punya, dengan segala gergetisivitasnya Real Madrid. Karena belum benar-benar greget banget Real Madrid mainnya semalam kan. Lini serang greget, tengah greget, lini pertahanan juga mantul. Courtois juga berapa kali melakukan save penting tuh di laga kemarin ya. Cuma kebobolannya itu dia, cuma kebobolannya bola muntah aja kan. Bola muntah dari pelanggaran City, tendangan Marmus kalau salah itu ya kan, karena mister gawang, dan diterusin bolanya sama Nico Gonzalez. Tapi kita lihat nih, apakah Real Madrid nanti di babak 16 besar bakal superior kembali untuk menata partai final UCL musim ini kayak musim kemarin? Menarik kita nantikan. Thank you banget yang udah support channel YouTube gua dengan cara nonton, like, subscribe, dan share, dan komen. Thank you banget, karena dukungan dari kalian, dari netizen, ini adalah modal berharga bagi gue untuk terus berkonten, berkreasi di channel YouTube gue, Irwan Chan, melalui konten Pundit Abangan. Kita ngomongin bola di berbagai liga-liga di dunia, termasuk yang jelas Liga Indonesia dong, dan Timnas Indonesia. Thank you banget, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten gue berikutnya. Salam olah bola.